Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap tentunya kita semua diberikan terus kesehatan dan sukacita walaupun masih di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah online, ibadah keluarga, dan biarlah kita semua boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan pada malam hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mempersiapkan terlebih dahulu pembacaan firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam kitab Esra. Kitab Esra pasal 2 ayatnya ke-64 sampai ayatnya ke-70. Saya ulang. Kitab Esra pasal 2 ayat 64 sampai ayatnya yang ke-70. Jikalau Bapak Ibu sudah mempersiapkannya, mari kita naikkan terlebih dahulu doa, memohon Tuhan memimpin kita untuk mengertikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada malam hari ini kembali kami boleh datang kepada Engkau untuk bersama-sama masuk dalam ibadah keluarga. Dan pada saat ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terangilah hati pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mengerti dan mengenal apa yang Engkau kehendaki dari firman-Mu ini bagi kami. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami yang mengucap syukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam kitab Esra pasal 2 ayat 64 sampai dengan ayatnya yang ke-70 yang menyatakan, seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tak kala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, dan juga sebagian dari rakyat, serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait Allah, menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kitab Esra ini kita
terlebih dahulu harus juga melihat latar belakang. Kondisi apa yang menyebabkan pembacaan ayat 64 sampai ayat 70 ini terjadi. Peristiwa ini tidak terlepas dari peristiwa Raja Kores, Raja Persia pada saat itu, yang mengizinkan orang buangan, dalam hal ini adalah bangsa Israel, untuk boleh kembali pulang untuk mendirikan rumah Allah. Kita bisa melihat di pasal 1 ayat 1. Kita tahu bahwa rumah Tuhan sudah hancur. Dan di pembacaan pasal 1, Raja Persia digerakkan oleh Allah untuk mengizinkan bangsa Israel kembali mendirikan rumah Tuhan di kota Yerusalem. Dan yang menariknya juga adalah di pembacaan Esra ini di pasal 1 ayat ke-5, keputusan Raja Kores juga disambut dengan sukacita, disambut dengan gembira oleh kaum Israel yang ada di sana. Namun kembali menarik adalah dari peristiwa Kores yang mengizinkan dan keputusan Israel yang juga menyambut gembira, ada kesamaan, yaitu Allah yang menggerakkan mereka. Allah yang menggerakkan mereka. Di sini kita bisa melihat di pasal 1 bahwa pada tahun pertama zaman Kores Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia. Lalu di ayat kelima, di pasal 1 ayat 5, di ayat 5b-nya, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Apa yang menarik saudara? Ini mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi pada saat itu adalah dalam rencana Tuhan. Ini bisa kita lihat di pembacaan di Yeremia 29 ayat 10. Bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Saya bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu padamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Itu adalah janji Tuhan, dan janji itu mempengaruhi peristiwa yang kita baca di Esra. Tuhan melakukan penggenapan atas janjinya. Yang kedua, yang menarik juga yang kita baca pada saat ini adalah bahwa rencana Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Rencana Tuhan akan terjadi dalam kondisi apapun. Jadi mungkin bagi banyak bangsa Israel pada saat itu, mereka merasakan sebuah sudah keputusasaan. Mungkin bagi beberapa bangsa Israel. Tetapi Tuhan menyatakan kuasanya dengan menggenapkan rencananya, yaitu mengembalikan dan memulihkan bangsa Israel pulang ke Yerusalem. Dan ini yang melatar belakangi di Esra pasal 1. Suatu hal yang menarik Bapak Ibu, Saudara sekalian, bahwa yang pertama, kita seringkali tidak meyakini bahwa janji Tuhan, dan seringkali tidak menyadari bahwa Tuhan sebenarnya menyediakan masa depan yang baik, masa depan yang indah. Kita seringkali terlupa, tersibukkan, atau bahkan kita seringkali sudah tidak lagi mengharapkan akan penyertaan Tuhan
Sehingga kita seringkali melihat bahwa Tuhan sepertinya tidak menyediakan masa depan yang baik. Yang kedua, kita seringkali tidak sabar untuk menunggu waktu Tuhan untuk memulihkan. Dan bangsa Israel hari ini kita lihat bahwa mereka boleh menikmati janji Tuhan, boleh melihat bahwa Tuhan bekerja untuk bangsa Israel, walaupun cukup lama bangsa Israel menunggu janji Tuhan. Jadi kita seringkali tidak sabar. Kita belajar hari ini lihat dari bangsa Israel yang sabar dan mereka melihat janji Tuhan tergenapi. Ini yang melatar belakangi juga pembacaan Esra pasal 2 ayat 64 sampai ayat 70. Diceritakan di sini di pembacaan ayat 64 sampai 70. Ini mau mengatakan dan mau menceritakan bahwa bangsa Israel ketika mereka bersiap untuk kembali pulang ke Yerusalem, mereka tidak hanya membawa diri mereka. Dikatakan di sini bahwa di pasal 2 ayat 66 mereka juga memiliki 360 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta dan 6.720 ekor keledai. Ini mau dikatakan apa? Ini mau bercerita bahwa bangsa Israel itu sekalipun mereka sedang di dalam masa-masa penindasan, perbudakan, mereka tetap bekerja. Mereka tetap berusaha. Mereka tetap melakukan kegiatan untuk mensejahterakan diri dan orang lain. Mereka tetap beternak. Mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu menjadi berkat di mana engkau berada. Dan menariknya lagi di ayat 69. Mereka juga memberi sumbangan untuk perbendaharaan bagi pekerjaan mendirikan rumah Tuhan. Yaitu mereka memberikan 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, 100 helai kemeja imam. Dan semua itu mereka serahkan bagi pembangunan rumah Tuhan. Sungguh sesuatu hal yang menurut saya ini adalah hebat. Karena sebagai bangsa yang sedang mengalami tertekan dan penjajahan, perbudakan, mereka tetap berkarya. Mereka tetap bekerja. Bahkan mereka tetap mau menyediakan harta bendanya untuk diberikan bagi pembangunan rumah Tuhan. Bangsa Israel mereka hidup dalam kesulitan dan penindasan. Mereka tetap tekun bekerja. Mereka tidak pernah putus asa. Mereka sabar menanti waktu Tuhan memulihkan mereka pulang kembali ke Yerusalem. Mereka percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah akan memulihkan mereka. Bangsa Israel juga mempersembahkan ucapan syukur dengan memberikan yang terbaik. Bukan sekedar asal-asalan, tetapi memberikan yang terbaik. Mereka tahu mengucap syukur, sehingga mereka memberikan emas, memberikan mina perak, memberikan helai kemeja untuk imam. Dari pembacaan ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal menarik dari pembacaan pasal 2 ayat 64 sampai 70 yang tidak terlepas dari saya sebutkan tadi di awal, pasal 1 yang melatar belakangi peristiwa pasal 2 ini. Yang pertama adalah
Tetap miliki sikap hidup yang mau terus bekerja keras, sekalipun kesulitan terus terjadi dalam hidup kita. Apalagi di tengah-tengah kondisi pandemik seperti saat ini, yang serba masih susah, di mana banyak orang oleh karena pandemi ini harus kehilangan pekerjaan. Harus terus miliki sikap yang mau bekerja keras. Jangan mudah menyerah. Kita percaya bahwa masa depan yang indah telah Tuhan sediakan untuk kita anak-anak yang percaya kepadanya. Memang masa depan itu harus diraih, harus dikerjakan, harus melalui banyak proses. Tetapi percayalah bahwa masa depan yang baik, masa depan yang indah, Tuhan sediakan bagi anak-anaknya. Yang kedua, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan dengan baik dan tahu mengucap syukur. Jadi mengenal saja oke, tapi marilah kita juga mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada hidup kita. Kita seringkali mengatakan bahwa hidup kita sedang susah, sehingga kita mengatakan bahwa saya nggak bisa apa-apa. Atau barangkali kita malah seringkali menjadi orang yang hanya menggerutu, meratapi kondisi ini. Bahkan mungkin kita merasa marah dengan Tuhan atas berbagai kesulitan yang kita hadapi saat ini. Kesulitan-kesulitan yang juga dihadapi kita dan keluarga kita, membuat kita menjadi seringkali melahirkan sikap tidak pernah merasa puas. Padahal tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara sekalian ini, Tuhan tetap menyertai kita. Buktinya apa? Buktinya sampai pada malam hari ini, saya dan saudara semua dan Bapak Ibu semua boleh ada, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya kita. Kalau bukan karena Tuhan yang menyertai dan memberkati, kita tidak bisa ada pada sampai saat ini. Kita mungkin memang mengalami berbagai kesulitan, pergumulan, tapi Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita. Masuk ke dalam Prapaskah, kita diingatkan kembali untuk terus mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah lebih baik menolong hidup kita. Tuhan sudah lebih dulu menolong hidup kita. Karena kematiannya lah kita ditebus dari dosa. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga. Marilah belajar kepada bangsa Israel di pasal 2, Esra pasal 2 ini, yang mempersembahkan harta untuk berdiri rumah Tuhan. Mari, jika kita mampu, marilah persembahkan harta kita juga, yang asal dan semuanya daripada berkat Tuhan. Namun, jika memang oleh karena keadaan, oleh karena kondisi, kita belum bisa memberikan harta, mari berikan waktumu, berikan pikiranmu, berikan tenagamu untuk menjadi hormat dan kemuliaan Tuhan. Jauhkanlah sikap-sikap kita yang hanya menjadi pengkritik. Jauhkanlah sikap-sikap kita yang hanya pandai berkonsep dalam pelayanan, tapi minim dalam tindakan. Mari, ambillah bagian kita sesuai dengan apa yang kita bisa kerjakan. Memang dalam pelayanan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang melelahkan. Bukan hanya pikiran, tapi juga fisik. Tapi percayalah, melayani Tuhan itu indah. Bahwa pelayanan kita ini juga akan menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam pelayanan pada Tuhan tidak adalah yang sia-sia.
Dan menjelang 30 tahun usia GPIB Pelita Hidup pada tanggal 31 Maret nanti, mari berikanlah hidup kita, berikanlah potensi kita, berikanlah apa yang ada pada kita untuk bersama-sama di dalam persekutuan ini melayani Tuhan, mengerjakan pelayanan ini bersama-sama. Jauhkan daripada kita pertikaian, perselisihan. Jauhkan daripada kita ego pribadi. Karena persekutuan ini ada oleh karena Tuhan. Dan hidup kita ini juga bisa terus ada oleh karena kasih sayang Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, terus melayani Tuhan. Jangan pernah lelah. Di dalam Tuhan kita pasti dikuatkan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.